Ini kali pertama aku naik maskapai Virgin Australia. Jadi ini adalah salah satu maskapai swasta yang ada di sini. Jadi aku bakal menempuh rute dari Perth menuju ke Sydney, tapi transit sebentar di Melbourne. Maskapai ini juga ada rute ke Bali, tapi kali ini aku menempuh rute domestik dari Australia. Kalau gitu jangan lupa subscribe dan selamat menonton video penerbangan ini. Halo guys, selamat datang lagi di vlog aku. Jalan-jalan di Perth udah usai, jadi sekarang adalah vlog pesawat lagi. Sekarang aku ada di Domestic Airport di Perth. Jadi aku malam ini bakal terbang ke Sydney. Tapi penerbangan kali ini aku transit dulu di Melbourne karena tiketnya lebih murah. Kalau aku pilih tiket direct dari Perth ke Sydney itu sekitar 4 juta, 4,5 juta dengan durasi perjalanan 4,5 jam. Tapi kalau aku transit di Melbourne, transit sejam itu cuma sekitar 2,7. Jadi bisa hemat 1,3 juta. Dan sekarang aku di bandaranya, ini Domestic Airport, Terminal 1 dari Perth. Bener-bener kayak canggih dan modern banget. Asli, jadi kayak udah otomatis semua, mau backdrop, mau priority juga. Kalau priority itu ada yang assist, tapi kebanyakan ya counter-counternya tuh otomatis kayak gini. Jadi aku udah check-in online dan aku udah punya boarding pass-nya. Jadi aku tinggal naik aja sebenarnya. Aku juga mager pegang boarding pass fisik. So langsung aja kita bakal ke Melbourne. Penerbangan ke Melbourne ini sekitar kurang lebih 3 jam. Karena memang dari ujung ke ujung itu lumayan gede. Australia itu benuanya gede banget. Jadi di depan sana itu internasional dan di sini adalah domestik. Jadi aku bakal naik maskapai Virgin Australia. Maskapai Virgin ini adalah maskapai swasta dari sini dan kebanyakan melayani domestik sama ke Bali juga banyak banget. Ya, kita lewatin imigrasi, bukan imigrasi, security. Guys, aku barusan lewat security dan ini adalah ruang tunggunya. Ini di malam sepi banget bandaranya. Karena memang lebih murah tiket ke Bali ya. Ke Bali itu cuma 1 juta dari Perth. Kalau ke Melbourne atau ke Sydney itu 3 juta, lebih mahal. Makanya orang sini tuh kaburnya ke internasional. Sitting area, tempat duduk banyak, toko-toko juga banyak di sini. Tadi juga di security nggak ada orang sama sekali, cuma sendirian. Dan gate kita di 47 paling ujung. Kayaknya nanti kan di pesawat nggak dapat selimut ya, karena ini tuh kayak flight semi low cost gitu. Tapi dapat minum, nggak dapat makanan. Jadi untungnya tadi kemarin waktu flight Scoot aku dapat selimut. Kita buka dulu. Jadi dari Perth ke Melbourne itu 3 jam. Tapi nanti aku bakal sampainya tuh jam 6 pagi. Jadi pagi. Ya. Habis itu connecting flight ke Sydney. Jadi kayaknya kebanyakan di pesawat nanti bakalan tidur karena dapat di aisle juga di pinggir. Bisa tidur. Terus flight nextnya, flight kedua naik Virgin lagi. Itu sejam doang dari Melbourne. Naik Boeing 737 karena armada Virgin tuh kebanyakan itu. Kayaknya hampir semua deh. Oke, sekarang udah boarding. Jam 11 malam, 11.20 tepatnya. Jadi nggak dicek sama sekali pasporku dari masuk sampai sekarang. Jadi bener-bener tunjukin boarding pass, tap, udah langsung masuk. Tapi nggak ada rantai mana aja.
Tipe pesawatnya Boeing 737. Terus ada majalah juga, menu makanan. Nih menu makanan, terus harganya juga oke sih. Legroomnya lega. Untuk cas bisa di bawah sini, tapi pakai Type C doang satu. Terus udah simpel sih, kursinya juga enak. Ini pesawatnya dingin dan gak dapat selimut ya, jadi kalian bawa sendiri kalau kedinginan. Ya overall good sih. Tiket pesawat ini kadang-kadang lucu ya, kayak langsung ke Sydney terbang itu harganya bisa sampai 4 juta. Tapi kalau misalnya kita transitin di Melbourne dikit itu cuma 2,7. Jadi ya transit bentar aja lah, nggak apa-apa. Transit cuma 20-30 menit nanti di Melbourne terus ke Sydney. Tapi ini oke banget sih. Aku bawa 2 kabin bags, jadi satu kecil gini, satunya yang lumayan gede aku taruh atas. Dan tadi bawa selimut sendiri. Sebenarnya aku lumayan panik karena mesti connecting flight. Cuma 10 menit lagi boarding. Dan aku baca di boarding pass-nya itu dari terminal 1 ke terminal 3. Jadi aku jalan dulu, nanti aku sampai depan gate aku baru cerita. Oke, jadi barusan kita sampai di gate-nya dan langsung boarding lagi kita menuju ke Sydney. Jadi kayak transitnya cuma 10 menit. Aduh, bener-bener ini pengalaman transit terpendekku kayaknya. Tapi untungnya domestik ya. Tadi overall tidur doang sih. Jadi jam 11.30 malam merem. Terus habis itu bangun udah pagi, udah nyampe sini. Dingin banget, ini suhunya 5 derajat Celcius. Ternyata di Melbourne bagian bawah itu dingin banget. Kalau Sydney sama Perth itu lebih hangat. Let's go. Kita boarding ke Sydney. Lanjut. Ya, kita visit toilet dulu. Nanti sebelum nggak bisa keluar karena duduk di window. So, toiletnya bersih. Oke banget. Terus aku duduknya di 2 paling belakang. Dan ya, cabin crew-nya juga ya santai-santai biasa sih, kayak nggak ramah-ramah banget, kayak ya santai kayak pramugara biasanya. Tapi ya helpful juga dan lumayan ramah. Asli nih dingin banget di Melbourne. Ini aku lagi lihat Qantas lagi pushback. Overall ya nyaman aja sih, cuman kalau misalnya dikaitin sama maskapai Indo mungkin ini mirip ke batik ya. Jadi dia kayak nggak terlalu ketat soal bagasi kayak di batik. Terus dapat kopi juga. Tadi malam aku udah ketiduran jadi aku nggak tahu. Top priority, so before we take off, please give us your attention as we share important safety information to help us to create a safe and enjoyable flight. Your seatbelt should now be done up, put away, and all bags are under the seat in front of you. If your seat has a leg
Dapat kopi gratis di flight ini. Terbang dari Melbourne ke Sydney itu cuma sejam setengah, jadi lumayan deket. Dan flightnya full. Jadi aku hemat 1,3 juta untuk flight transit ini. Selisih waktunya cuma beda 2 jam doang ke Sydney.
Oke, akhirnya aku sampai di Sydney Airport juga. Thank you for watching. Overall sih oke banget ya naik Virgin. Kayak dapat kopi satu lumayan lah. Dan tepat waktu banget. Ini di flight aku dan kalian boleh cobain sih. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.